Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan ya. Jadi di salah satu bidang biologi yaitu bioteknologi maupun biokimia, di situ nanti akan sangat dekat ya dengan pembuatan larutan ini ya, dengan pembuatan larutan untuk media pertumbuhan bakteri atau jamur atau yang lainnya ya. Oke, larutan itu apa sih sebenarnya? Nah, larutan ini merupakan campuran homogen dari suatu substansi yang terlarut, yang biasa kita sebut dengan solut ya, yang terlarut di dalam substansi yang lain atau pelarutnya ya, kita sebut dengan solvent. Jadi ada istilah solut yaitu zat yang terlarut, kemudian ada istilah solvent atau pelarutnya. Nah, kalau kita membuat larutan, tentu saja kita membicarakan tentang konsentrasi dari larutan itu. Nah, konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi ini merupakan rasio atau perbandingan jumlah solut zat yang terlarut terhadap jumlah solventnya atau pelarutnya. Nah, rasionya berapa? Nah, itulah yang dinamakan atau disebut dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ada beberapa unit ya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa jenis atau unit dari konsentrasi. Yang pertama ada persen volume ya. Jadi persen volume itu adalah salah satu unit dari konsentrasi. Rumus untuk mendapatkan persen volumenya itu adalah volume solut ya, solut yaitu zat terlarutnya dalam satuan mililiter per volume solution yaitu volume larutannya. Nah, yang di bawah ini solution itu berbeda dengan solvent ya. Jadi kalau solution itu adalah solvent ditambah solut, pelarut ditambah dengan zat terlarutnya. Seperti itu. Jadi bukan solut per solvent tapi solut per solution. Volume solut per volume solution atau larutan ya. Volume zat terlarut per volume larutannya dalam satuan mililiter dikalikan dengan 100. Nah, itu merupakan persen volume. Karena volume jadi di sini satuannya adalah mililiter. Selain persen volume, unit konsentrasi yang lain ada persen massa. Nah, persen massa ini sama dengan massa solut per massa solution atau massa larutan ya. Jadi sama dengan persen volume tadi, bagian bawah itu adalah massa larutan, bukan massa pelarut. Jadi persen massa ini adalah massa zat terlarut dalam satuan gram per massa larutan dalam satuan gram juga dikalikan dengan 100. Oke, kita ke contoh ya. Nah, ini ditanyakan berapakah persen volume ya, yang ditanyakan dalam bentuk persen volume dari suatu larutan yang terdiri dari 75 ml etanol yang dilarutkan dalam suatu larutan yang volumenya 250 ml. Jadi kita pakai rumus yang tadi ya, persen volume yaitu sama dengan volume solut per volume solution dikalikan dengan 100. Berarti di sini 75 ml per 250 ml dikalikan 100. Persen volumenya adalah 30%. Seperti itu ya caranya. Ini contoh saja. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, yang di sini ada larutan asam asetat ya. Jadi volume asam asetat yang ada di dalam botol itu sebanyak 350 ml. Ini 350 ml ini adalah larutannya. 350 ml solution. Berarti 350 ml ini adalah larutannya. Kemudian persennya ya di sini ya. Persen kan di sini mililiter, berarti di sini adalah persen volume. Persen volumenya adalah 5%. Yang ditanyakan adalah volume asam asetatnya berapa. Jadi di sini yang ditanyakan adalah volume solutnya.
atau zat terlarutnya. Asam asetatnya berapa? Volume larutannya 350 ml dan persen volumenya adalah 5%. Jadi yang ditanyakan adalah volume solutnya. Jadi bisa kita simbolkan ya, solutnya itu X, kemudian volume solutionnya atau volume larutannya 350 ml dan persen volumenya adalah 5% ya. Jadi dirubah dulu menjadi bentuk pecahannya 0, dalam bentuk desimalnya ya, dari dalam bentuk desimalnya 0,05, sehingga kita bisa cari X-nya di sini adalah X 17,5. Oke ya, bisa pakai oke, jadi bisa pakai cara ini ya untuk menentukan berapa volume solutnya. Oke. Kita lanjutkan ya, next. Contoh ketiga, nah di sini find the percent by mass, berarti di sini yang ditanyakan adalah persen massa ya. Persen massa dari 41 gram NaCl yang dilarutkan dalam 331 gram air. Jadi di sini massa solutnya adalah 41, kemudian massa solvennya atau pelarutnya air itu adalah 331 gram. Nah, kita harus cari dulu massa larutannya. Kalau di sini yang diketahui di soal itu adalah massa pelarutnya, massa solvennya. Sehingga massa larutannya adalah 331 ditambah dengan 41. Jadi massa larutannya itu 372 ya. Jadi di sini massa solutnya 41 per massa larutannya 372. 372 gram ini diperoleh dari 331 gram air solvent ditambah dengan massa solutnya 41 gram NaCl, sehingga diperoleh massa larutannya adalah 372 gram dikalikan 100 diperoleh persen massanya 11%. Seperti itu. Oke ya, ini untuk bagian pertama, sampai kita lanjutkan di bagian kedua ya.